Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia, yaitu penjajahan Portugis pada tahun 1509. Pada awal abad ke-16, Nusantara menjadi tujuan utama bagi bangsa-bangsa Eropa yang berlomba mencari kekayaan dari rempah-rempah. Di antara mereka, Portugis adalah yang pertama kali berhasil menancapkan pengaruhnya di wilayah ini. Tahun 1509 menandai awal dari upaya ambisius Portugis untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Ekspedisi pertama mereka tiba di Malaka, pusat perdagangan utama saat itu, dan menghadapi berbagai tantangan dan konflik. Meskipun banyak rintangan, Portugis tidak menyerah dan kembali dengan kekuatan yang lebih besar untuk menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai peristiwa-peristiwa penting, strategi perdagangan, hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal, hingga dampak yang ditimbulkan oleh kedatangan Portugis di Nusantara. Tetap bersama kami, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya tentang sejarah dan budaya Indonesia. Sejarah penjajahan Portugis di Indonesia pada tahun 1509. Pada awal abad ke-16, Nusantara, dengan kekayaan alam dan rempah-rempahnya yang melimpah, menjadi tujuan utama bagi berbagai ekspedisi maritim bangsa-bangsa Eropa. Di tengah persaingan sengit untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai, Portugis muncul sebagai salah satu pemain utama yang berusaha menancapkan pengaruhnya di wilayah ini. Tahun 1509 menandai awal dari upaya ambisius Portugis untuk memasuki pasar Asia Tenggara dan mengambil alih kendali perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh para pedagang lokal dan pedagang Arab. Keberanian dan determinasi para penjelajah Portugis membawa mereka ke Malaka, sebuah pelabuhan penting yang menjadi pusat perdagangan internasional, serta membuka babak baru dalam sejarah penjajahan di Nusantara. Namun perjalanan ini tidak tanpa hambatan dan konflik. Ekspedisi pertama mereka menghadapi berbagai tantangan dan menyoroti kompleksitas hubungan antara pendatang Eropa dan masyarakat lokal yang mereka temui. Latar belakang, pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, berlomba-lomba mencari jalur perdagangan baru untuk mendapatkan rempah-rempah dari Asia. Rempah-rempah seperti lada, pala, cengkeh, dan kayu manis sangat bernilai di pasar Eropa. Ekspedisi Portugis pada tahun 1509, ekspedisi pertama Portugis ke Nusantara dipimpin oleh Diogo Lopes de Sequeira. Mereka tiba di Malaka, yang saat itu merupakan pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Tujuan mendeskripsikan kemungkinan mendirikan hubungan dagang dengan Malaka dan mencari jalur langsung ke Kepulauan Maluku, sumber utama rempah-rempah. Hasil, ekspedisi ini menghadapi tantangan besar dan akhirnya gagal karena adanya permusuhan dari Sultan Malaka dan kesalahpahaman yang terjadi dengan penduduk setempat. Beberapa anggota ekspedisi Portugis ditangkap, tetapi Sequeira dan sebagian awak kapalnya berhasil melarikan diri. Pendudukan Malaka pada tahun 1511, setelah kegagalan ekspedisi pertama, Portugis kembali di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Dengan pasukan yang lebih besar dan persiapan yang lebih matang, mereka berhasil menaklukkan Malaka. Pertempuran berlangsung sengit, namun Portugis dengan senjata dan taktik militer yang lebih maju berhasil merebut kota. Implikasi, dengan jatuhnya Malaka, Portugis menguasai salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara yang membuka jalan bagi mereka untuk mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah. Dampak penguasaan Malaka, kontrol perdagangan. Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah dari Maluku. Mereka mendirikan benteng-benteng dan pos perdagangan
di beberapa lokasi strategis di Nusantara, termasuk di Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku. Hubungan dengan kerajaan lokal. Portugis menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal, baik melalui persekutuan maupun konflik. Di Maluku, mereka sering terlibat dalam persaingan antara Ternate dan Tidore. Penyebaran agama Kristen. Portugis juga membawa misi penyebaran agama Kristen Katolik di wilayah yang mereka kuasai. Misionaris-misionaris Portugis aktif dalam menyebarkan agama ini, terutama di Maluku. Tantangan dan akhir penguasaan Portugis, perlawanan lokal. Penguasaan Portugis di Nusantara tidak berjalan mulus. Mereka menghadapi banyak perlawanan dari penduduk setempat dan kerajaan-kerajaan yang menolak dominasi asing. Persaingan dengan Belanda. Pada akhir abad ke-16, Portugis mulai kehilangan kekuasaannya di Nusantara karena persaingan dengan Belanda. Pada awal abad ke-17, VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, Belanda, berhasil menggantikan Portugis sebagai kekuatan dominan di wilayah ini. Kesimpulan tahun 1589 menandai awal dari upaya Portugis untuk menguasai perdagangan di Nusantara. Meskipun ekspedisi pertama mereka menghadapi kegagalan, upaya berkelanjutan mereka, terutama dengan penaklukan Malaka pada tahun 1511, membuka jalan bagi era penjajahan dan monopoli perdagangan rempah-rempah yang berlangsung selama beberapa dekade. Penguasaan Portugis di Nusantara membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik dan ekonomi di wilayah ini, meskipun pada akhirnya digantikan oleh kekuatan kolonial lainnya, yaitu Belanda. Dengan demikian, periode awal penjajahan Portugis ini merupakan babak penting dalam sejarah Nusantara yang membentuk fondasi bagi peristiwa-peristiwa kolonial selanjutnya.